Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kali ini kita akan memulai pembelajaran tematik, yaitu pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Pada tema yang kedua ini, pada pembelajaran ketiga dan 4, yaitu tentang menyayangi binatang, yaitu memelihara ayam dan memelihara ikan. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, yang penting diketahui adalah pertama, cara memelihara ayam. Yang kedua, tentang kandang. Yang ketiga, fungsi lampu pada pemeliharaan ayam. Yang keempat, cara memelihara ikan. Yang kelima, pedagang ikan. Yang keenam, nelayan. Itu. Kita mulai pada cara merawat ayam. Yang pertama adalah memilih anak ayam yang sehat. Mengapa harus anak ayam yang sehat? Karena supaya tidak mudah terkena sakit atau bahkan mati, sehingga kita tidak jadi memiliki ayam. Selanjutnya adalah banyaknya ayam cukup 2-5 ekor saja. Tidak banyak-banyak karena kita baru berlatih. Itu cukup untuk berlatih saja. Kalau sudah lebih dari 5 sudah terlalu repot. Terus ayam-ayam yang telah kita pilih tadi kita tempatkan di suatu kandang. Kandangnya sederhana saja. Cukup dibuat dari kardus bekas, entah kardus tempat mie instan atau minuman dan ringan dan sebagainya. Bisa kita gunakan sebagai kandang sederhana. Yang selanjutnya adalah memberi alas pada kandang. Jadi bawahnya pada kardus tadi diberi alas supaya mudah dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari kotoran sisa-sisa makanan maupun kotoran ayam itu sendiri. Kemudian jangan lupa diberi lampu untuk menghangatkan, karena ayam tersebut tidak dihangatkan oleh induknya, sehingga perlu alat sebagai penghangat, yaitu menggunakan lampu. Cukup yang kecil, buatnya yang kecil-kecil saja. Kemudian jangan lupa tempat makan dan minuman itu diberi makan supaya tidak tercecer kemana-mana, sehingga akan ikut tercampur dengan kotoran. Yang terakhir adalah memberi makan tiap hari. Tiap hari harus diberi makan. Kemudian juga mengganti air minum supaya tetap sehat. Tempatkan di tempat yang aman supaya tidak terganggu oleh hewan-hewan lain, misalnya kucing atau tikus. Nah, selanjutnya kamu lihat pada buku halaman 176, buku paket tema kelas 3, yaitu membuat dan menjawab pertanyaan. 1. Mengapa ayam harus diberi makan? Jawabnya, ya. Yang kedua, di mana kita titik-titik? Nah, ini harus kalian lengkapi. Jawabnya, di kandang sederhana yang terbuat dari, kamu lengkapi. Kapan waktu mengganti air minum ayam? Jawabnya, kamu isi. Nah, selanjutnya kalau sudah berlatih membuat dan menjawab pertanyaan, kita mengetahui manfaat ayam bagi manusia. Pertama adalah diambil dagingnya, yaitu untuk dimakan
bisa dibuat sate, bisa dibuat rendang, bisa dimasak, dan sebagainya. Yang kedua adalah telurnya. Bisa dibuat lauk, bisa digoreng, bisa digodok, maupun bisa untuk bahan-bahan roti dan sebagainya. Yang ketiga adalah bulunya. Bulunya digunakan untuk kemoceng atau sulak, alat pembersih debu. Yang keempat adalah keindahan suaranya, manfaatnya yang kita ambil. Mengapa alasan untuk memelihara memelihara ayam adalah untuk keindahan suaranya. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau hobi. Selanjutnya pada pembelajaran 4 pada buku tema halaman 182 adalah tentang memelihara ikan. Bagaimana cara merawat ikan? Yaitu pertama, memilih ikan yang baik. Mengapa harus dipilih ikan yang baik? Karena supaya ikan yang kita rawat itu sehat dan tetap indah dipandang. Yang kedua adalah tempatnya yang baik, yaitu bisa di kolam maupun di toples atau di tempat yang lain yang baik. Yang ketiga adalah memberi makan secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti bisa membuat airnya cepat keruh sehingga ikannya tidak sehat. Yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat dan air. Kalau di akuarium atau di toples kecil itu 2 hari sekali paling tidak harus dibersihkan supaya tidak berlumut, sehingga air tetap jernih, sehingga ikannya pun tetap sehat. Yang kelima, ditempatkan di tempat yang aman. Kalau di bawah nanti ketendang, bisa ketabrak pintu, bisa ketabrak orang yang lewat, atau kadang dimakan kucing atau tikus. Selanjutnya, tahukah kamu siapa nelayan, siapa pedagang ikan? Nah, nelayan adalah orang yang profesinya mencari dan menangkap ikan di laut. Alat yang digunakan oleh nelayan adalah jaring, alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan pedagang ikan adalah orang yang menjual ikan. Saya ulangi lagi, pedagang ikan adalah orang yang menjual ikan. Nah, kalau kita mau merawat ayam tetapi tidak punya tempat karena rumahnya sempit, ada ide bagus, yaitu kita membuat boneka ayam. Itu pada halaman 178 tadi. Caranya adalah dengan menggambar dan membuat boneka ayam. Yaitu pertama membuat lingkaran dulu untuk tubuhnya, terus membuat lingkaran pada kepala, terus dipasang pada paruhnya, membuat ekor, jangan lupa, membuat sayap, membuat gambar kaki, jangan lupa, ini kakinya, terus membuat mata. Nah, kalau sudah selesai, kita potong, kita membuat potongan lingkaran, nanti dipotong. Terus membuat lingkaran kepala yang kecil itu dipotong, ditempelkan. Potongan paruh, potongan sayap, potongan ekor, dan potongan kaki. Nah, ditempel. Itu cara membuat gambar ayam, anak ayam. Selanjutnya pada
permainan jaring ikan. Permainan jaring ikan dimainkan oleh dua kelompok, yaitu kelompok luar sebagai jaring dan kelompok dalam sebagai ikan yang terjaring. Saya ulangi, permainan ini dimainkan oleh dua kelompok, yaitu kelompok luar sebagai jaring dan kelompok dalam sebagai ikan yang terjaring. Dalam bermain nanti akan ada dua aba-aba, yaitu pertama, apabila guru mengatakan atau ketua mengatakan jala, maka lingkaran atau jaring yang di luar bergerak maju karena sudah mendapatkan ikan. Nah, itu gerakannya begitu, menciut, mengecil. Kemudian kalau diberi aba-aba ikan, maka gerakannya membesar, lingkarannya membesar, mengembang karena didesak oleh ikan yang akan melepaskan diri. Itu permainan sederhana dalam permainan jaring ikan. Itu cukup sederhana, membesar dan mengecil. Nah, setelah kalian lelah bermain dan membuat boneka ayam, kita sudah disediakan makanan oleh ibu. Bentuk makanannya dipotong-potong karena teman belajar kita banyak. Nah, misalnya rotinya berbentuk bulat, dibelah menjadi beberapa bagian, dipotong-potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian potongan-potongan itu dibagikan kepada teman-teman kalian. Nih, kita masukkan data supaya dapat dihitung. 1 roti bagian sudah dibagikan kepada 1 teman. Kemudian bagian teman yang lain diberikan, bagian yang ketiga juga diberikan. Nah, berarti dari potongan roti tadi yang sudah dimakan oleh teman kalian adalah 3. Maka dapat ditulis 3 yang sudah dimakan per 8. Kemudian lanjutkan dengan pada latihan pada buku halaman 180 sampai 181. Itu dilengkapi, caranya sama dengan yang sudah Bapak berikan tadi. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita ingat lagi. Pertama, cara memelihara ikan. Oh iya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita ingat lagi. Pertama, bagaimana cara memelihara ayam. Yang kedua, mengapa kandang harus dibersihkan setiap hari. Yang ketiga, apa fungsi lampu pada pemeliharaan ayam. Yang keempat, bagaimana cara memelihara ikan. Yang kelima, siapa yang dimaksud pedagang ikan. Yang keenam, siapa yang dimaksud nelayan. Ayo dicari. Nah, kalau sudah ketemu, mari diakhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Karena kalian luar biasa. Tetap jaga semangat. Karena aku pasti bisa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.